muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Halo, selamat hari Minggu buat Jemaat GKI Family Hope Jakarta di tempat ini, bahkan buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online di rumah atau di tempat di mana masing-masing Bapak Ibu berada. Minggu ini tanggal 7 Desember, minggu pertama di bulan Desember. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan akan memasuki tahun 2026. Percaya Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, amin. Dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. Terpuji nama Tuhan. Sebentar kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Yusak dengan tema minggu ini, Peace and Joy. Puji nama Tuhan. Kita siapkan seluruh hati dan kehidupan kita untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Karena dalam hadiratnya kita boleh damai sejahtera. Di dalam hadirat Tuhan kita beroleh sukacita. Di dalam hadirat Tuhan kita diberikan kekuatan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami hampiri tahta hadirat-Mu Tuhan. Kami hampiri tahta hadirat kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus.
ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini Tuhan. Kami hendak menaikkan pujian bagi-Mu ya Allah. Karena hanya Engkau Allah yang layak terima segala pujian. Engkau Allah yang layak terima segala sembahan. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang suci. Kami boleh kuat karena kami punya Allah yang kuat. Haleluya. Pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, seluruh roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami mau hampiri Engkau Tuhan. Tidak ada satupun yang terluput dari pandangan-Mu ya Allah. Bahkan tidak ada satupun yang terlewat dari berkat-Mu. Karena di rumah-Mu Tuhan kami dapat sukacita. Karena di rumah-Mu Tuhan kami mendapatkan kegembiraan yang dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Penyertaannya begitu sempurna buat kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau rayakan Yesus Kristus Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Rayakan Yesus, rayakan. Kami bergembira karena Engkau Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau pokok sukacita kami. Haleluya. Haleluya. Bersama katakan rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Bersama katakan Dia bangkit. Amin. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Yesus bangkit. Amin. Marilah rayakan Tuhan kita. Sekali lagi rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Oh, Yesus hidup. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Dengan iman katakan iblis dikalahkan, kuasanya dipatahkan.
dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan bersama, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasanya. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah, kuasanya Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darahnya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darahnya, oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, saudara, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darahnya, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Puji nama Tuhan. Oleh darah anak domba kita diselamatkan, dan dengan kesaksian kita iblis dihancurkan. Dengan kesaksian-kesaksian kita, apabila Bapak Ibu Saudara punya pokok-pokok doa, bisa Bapak Ibu tulis dan Bapak Ibu sampaikan buat Bapak Ibu Gembala ataupun Ibu Meli, sehingga kita tim doa di tempat ini bisa berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa, ketika doa saudara dijawab, tugas saudara adalah bersaksi. Bersaksi di tempat ini bahwa Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. 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 Haleluya. Kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena
kuasa Engkau Tuhan, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah Engkau hampiri kami. Kau memanggil dan memeluk kami dengan cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan bagi-Mu Tuhan segala pujian. Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Bagi-Mu segala pujian. Bagi-Mu segala hormat. Kemuliaan. Ya Tuhan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu hormat, segala pujian dan kuasa ya Tuhan. Hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian ya Tuhan. Hormat kemuliaan, sungguh tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga, sungguh berharga Engkau, Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi Tiada ternilai kasih-Mu Tuhan, Amin. kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Sebab kebaikan-Mu Tuhan Yesus baik. tak dapat kami balas Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Glory bagimu. Haleluya. Glory bagimu. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Ya. Engkau teramat baik dalam hidup Amin. kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Biar kami kadang jatuh, biar kadang kami lemah, Ya. Engkau tetap memeluk kami dengan Amin. cinta-Mu, dengan kasih-Mu Amin. yang tiada ternilai, yang tiada terduga dalam hidup kami, Amin. yang tiada tertandingi. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih. Engkau berkenan dan Engkau hadir di tempat ini, Haleluya, memimpin kami baik. sampai akhir ibadah kami sore hari ini. Amin. Berkenan Tuhan memberkati semua sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Haleluya. Tak satupun kami yang datang Tuhan pulang dengan hati yang sama. Amin. Tapi ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, Terima kasih. ada sesuatu yang kami bawa lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Amin. Izinkan Tuhan firman-Mu boleh
menyapa kami Tuhan, Amin. memberkati kami, mengingatkan kami, merefresh kami kembali. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba kasih, Bapa. serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Ya, Yesus. Biar Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami masing-masing. Amin. Karena kami terbatas adanya Tuhan. Makasih. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Bersama kita katakan. Amin. Sebelum duduk boleh salaman katakan. Engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Boleh diberkati. kiri kanan salaman. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Kami boleh bersuka cita pada saat sore hari ini. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Wah. Haleluya. Tema kita hari ini sebenarnya apa yang saya katakan barusan adalah dari kata shalom. Jadi kalau dikatakan shalom itu sebenarnya nggak sesederhana apa yang kita katakan shalom. Biasanya kan kalau kita WA atau kita ketemu sesama orang percaya shalom, 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 shalom gitu. Tidak sesederhana seperti itu sebenarnya. Tetapi kata shalom itu sangat dalam maknanya. Nanti kita bisa nyanyikan lagunya. Kata shalom sering kita dengar, Bapak Ibu? Iya. Tahukah Bapak Ibu artinya apa arti kata shalom yang sederhana? Damai? Damai sejahtera, damai Tuhan. Berarti ada dua kata. Damai, sejahtera. Bapak Ibu sudah damai? Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, damai dengan keluarga, damai dengan saudara, damai dengan istri. Tidak ada keretakan di sana sini. Ada amin? Baru ketika kita ada damai, baru dikatakan damai sejahtera. Sudah sejahtera belum? Siapa ini yang sudah sejahtera? Ada yang melarat di sini? Kita bukan anak Tuhan kalau kita melarat. Ada amin? Karena firman Tuhan sungguh sangat jelas. Dikatakan, ketika dikatakan oleh WL tadi, shalom, apa jawabannya? Shalom. Boleh dijawab dengan yakin dan percaya. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya harusnya seperti itu. Jadi kembali lagi. Jadi apa yang saya sukacita yang ada dalam hati saya, ada sukacita yang Bapak Ibu terima dari Tuhan. Kita sampaikan lagi. Jadi kita semua dapat shalom dari Tuhan. Dapat damainya, dapat sejahteranya. Jadi orang Kristen itu tidak ada musuh sebenarnya. Betul? Kenapa tidak ada musuh? Karena kasihilah musuhmu. Jadi orang Kristen itu tidak ada musuh sebenarnya. Seharusnya. Karena itulah memang tujuan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bahkan menempatkan manusia di Taman Eden. Betul Bapak Ibu? Mereka di sana mengalami damai, mengalami sejahtera di Taman Eden. Tidak kekurangan satu apapun. Oleh karena apa sekarang kita jadi manusia tidak mengalami damai, tidak bisa mengalami sejahtera, tidak bisa mengalami sukacita dari Tuhan? Oleh karena DOSA. Makanya sebentar lagi kita bulan Desember kita merayakan sukacita Natal. Tetapi tidak cukup hanya sukacita itu. Tadi lagu itu berkata, rayakan kelahirannya, rayakan kematiannya, rayakan kebangkitannya. Ketika kita mengingat kembali akan kedatangan Kristus, dia 2000 tahun lebih yang lalu, bagaimana firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi apa yang Tuhan lakukan itu adalah bagian dari rencananya yang tidak pernah gagal. Ada amin? Sekalipun iblis, si setan, si pendakwa ingin menghancurkan, ingin menghambat rancangan Tuhan atas manusia. Tetapi rancangan Tuhan dikatakan dalam kitab Ayub tidak pernah gagal. Ada amin? Saudara percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita? Jadi hari ini kita pastikan kita pulang dari tempat ini tidak sama lagi. Kalau tadi ada gangguan di jalan, membuat damai, membuat sejahtera kita hilang. Sebenarnya yang menjaga damai itu siapa? Kita apa Tuhan? Sumber damai, sumber sukacita itu adalah dari Tuhan. Yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi yang menjaganya siapa?
Kalau kita buka celah, damai sejahtera kita hilang sekejap. Bisa? Bisa. Bisa itu. Orang kita mau melayani ke gereja, ada aja yang bikin jengkel di jalan. Betul Bapak Ibu? Ya, apalagi bawa kendaraan ya. Ada kendaraan itu yang membuat sesama pengendara lain itu membuat damai sejahtera bisa hilang sekejap, Bapak Ibu terkasihi Tuhan. Ada anak-anak di rumah, ada keluarga di rumah. Kita mau melayani, ada banyak hal. Jadi sebenarnya seharusnya orang percaya itu harus hidup penuh dengan damai. Boleh sama-sama dengan saya, damai. Ada amin? Makanya dikatakan ketika para gembala ya melihat bintang itu, kan gembala yang pertama kali melihat bintang itu waktu Yesus lahir, dikatakan oleh malaikat itu apa? Damai sejahtera bagimu. Waktu Yesus juga bangkit dari maut, ketika murid-murid berkumpul di suatu tempat, Yesus tiba-tiba masuk. Tidak dibatasi oleh ruangan, Yesus bisa tiba-tiba masuk di ruangan itu. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus katakan? Damai sejahtera. Makanya damai sejahtera ini tidak main-main Bapak Ibu. Karena kalau orang kehilangan damai sejahtera berbahaya. Berbahaya, dosa masuk langsung. Dia ngintip dulu, begitu dia mengintip, dia masuk, dia kuasai. Nyawa bisa jadi taruhan. Apa namanya? Jeruji besi bisa menjadi hadiah di akhir tahun. Itu karena kehilangan damai sejahtera, gelap mata. Di mana kita bisa mencari damai? Apakah kita pergi harus ke Holland? Bukan ke Holland Bakery. Ke Swiss, mana gitu ya. Tidak salah Bapak Ibu. Mau kemana pun kita bisa keliling dunia bisa saja. Tetapi yang damai sejati kita bisa tidak temukan dimanapun. Makanya ada lagu berkata, bersama dia hatiku damai walau dalam. Bersama dia hatiku walau hidup penuh tantangan. Wow. Bapak Ibu merasakan penuh tantangan hidup ini? Amin. Siapa yang tidak merasakan tantangan? Tidak merasakan tantangan, boleh angkat tangan. Kita bisa belajar sama dia. Semua merasakan tantangan, betul? Kadang ada goncangan, kadang membuat kalanya hidup kita tidak tenang, betul? Khawatir. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkannya. Dan Tuhan berkata, sekalipun orang benar jatuh, tidak sampai jatuh tergeletak. Kadang memang Tuhan mengizinkan itu untuk melihat sebagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan belajar, ya saya beri tema sebenarnya peace and joy, ya supaya tidak terlalu panjang di depan sebenarnya ya. Kalau damai sejahtera, sukacita terlalu panjang, jadi peace and joy. Tapi kita belajar hari ini sama aja, damai, sejahtera, dan sukacita. Jadi saya pastikan nanti kita pulang dari tempat ini, bukan cuma hanya di sini, ketika kita beribadah sukacita, habis sampai di rumah, mulai redup sukacitanya. Hari Senin, sudah nggak ada sukacita, sudah nggak ada damai. Balik lagi hari Minggu, dapat lagi sukacita. Itu bukan sukacita sebenarnya Bapak Ibu. Betul? Kadang kita kenapa ke gereja nggak dapat sukacita? Oh iya sih, lagunya nggak ngangkat, WL-nya nggak ngangkat, musiknya salah, operatornya lagunya salah klik, ya kan? Sehingga jemaat nggak ngangkat. Mungkin kita berpikir seperti itu. Harusnya musiknya itu yang keren, lightingnya apa lagi? Sini ada apa? Screen. Bapak Ibu tahu screen? Layar yang besar itu. Itu baru Tuhan hadir. Nggak salah juga Bapak Ibu. Tapi apakah di tempat yang tidak ada seperti itu tuh, yang kita lihat seperti itu Tuhan tidak ada? Betul? Tanpa musik juga Tuhan ada. Amin. Haleluya. Kalau kita mau cari WL yang keren, penyanyi pop dunia yang legend, siapa itu namanya? Itu lebih keren. Betul? Apalagi Bapak Ibu? Kalau kita mencari Tuhan, kita bikin standar dunia, itu kita salah besar. Jadi kalau kita datang beribadah, beribadahlah dengan tulus, ikhlas, apalagi?
sukacita memuji Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, besok bersuka, lusa bersuka, seterusnya bersuka. Haleluya. Iya, seharusnya seperti itu. Tapi tahukah Bapak Ibu sama Tuhan? Beberapa waktu yang lalu, ya saya pernah ada dalam fase-fase sepertinya kehilangan sukacita Bapak Ibu. Makanya saya bawa ingat firman Tuhan ini. Bahwa ketika kita kehilangan damai, kita menjalani hari itu bagaikan, dari pagi sampai malam, itu beratnya minta ampun. Kayak lama satu hari, betul? Kalau tidak ada damai. Tapi kadang kalau kita sukacita, kita melakukan kunjungan ke sana ini, kayaknya satu hari itu kurang. Ada amin? Bapak Ibu pernah kehilangan sukacita? Atau mungkin terganggu sukacitanya mungkin ya. Ada yang mengganggu, itu berat minta ampun ya. Ada yang istrinya kembali ke mamanya, ya kan? Karena udah gak damai di rumah, suami istri sudah gak damai. Istri kembali ke rumah orang tuanya, apa yang terjadi? Lama-lama iblis yang masuk. Iblis sudah mengintip dan menguasai pikiran manusia. Itu tidak boleh terjadi seharusnya. Ada amin? Hari ini kita buka firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 17. Ya. Dikatakan di sana, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Next. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ini kalau tidak salah minggu lalu ada ayat ini. Kalau Bapak ingat, ada ingat? Mungkin ingat sebagian, mungkin lupa sebagian. Tapi diingatkan kembali. Sebenarnya Bapak Ibu udah tahu firman Tuhan, udah tahu banyak. Cuman kadang kita perlu di-refresh, perlu diingatkan kembali. Karena firman Tuhan ini harus diulang-ulang. Ada amin? Hari ini udah, besok lupa lagi, diingatkan kembali. Jadi firman Tuhan itu selalu baru, tidak pernah tidak baru. Selalu baru bagi kita. Dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan, bukanlah soal minuman. Tetapi kerajaan itu, Allah itu adalah soal kebenaran. Soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan soal darah dan daging, bukan soal makanan, bukan secara lahiriah, bukan soal sound system, bukan soal pernak-pernik. Ya sekalipun kita perlu ini ya Bapak Ibu ya. Karena kalau ini nggak ada, nanti kalau Natal nggak sah fotonya kan. Jadi nggak salah juga, perlu foto-foto. Tetapi soal damai sejahtera, soal kerajaan Allah bukanlah soal lahiriah. Tetapi soal yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Ada amin? Next, di dalam Kolose 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, bersyukurlah. Jadi kita harus diingatkan kembali, biarlah damai sejahtera Kristus, Shalom Allah, ya, damai dari Tuhan memerintah di dalam hati kita. Itu penting Bapak Ibu dalam Tuhan. Karena kalau kita lihat di ayat ini, di dalam konteks Roma 14 yang kita baca ini adalah perdebatan jemaat yang ada di sana mengenai soal makanan. Ya, jadi ada yang sukanya daging, mungkin barangkali, ya kan? Ada yang sukanya bebek. Ada yang suka bebek di sini? Ibu Gembala suka bebek ya? Ada yang suka macam-macam. Ada yang nggak suka daging. Sukanya daun-daunan, sayur-sayuran. Jadi ada yang merasa kalau makanan ini dia lebih rohani. Kalau nggak makan babi, nggak rohani. Itu jemaat yang ada di sana. Tapi jemaat di sini semua dimakan, ada amin? Haleluya. Itu yang terjadi jemaat di Roma. Mereka berdebat mengenai soal makanan, ya. Soal ada persoalan yang mereka cari-cari sebenarnya. Sehingga itu membuat damai sejahtera hilang. Bapak Ibu pernah ketemu dengan orang yang kalau ketemu kayaknya gak ada damai gitu. Maksudnya kita ngobrol, ujung-ujungnya gak ada damai di hati.
Pernah begitu Bapak Ibu? Tinggalkan aja Bapak Ibu. Jangan lama-lama ngobrol maksudnya. Pokoknya ujung-ujungnya itu apa ya? Membuat hati nggak damai gitu. Jadi ngapain Bapak Ibu layani dia lama-lama gitu ya? Udah langsung alihkan aja. Kalau dia nggak mau udah tinggalkan sudah. Nanti damai kita hilang. Ada amin? Paulus ingin mengarahkan bahwa kembali inti dari kerajaan Allah adalah soal kebenaran. Dikatakan oleh firman Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi landasan daripada damai itu adalah firman Tuhan yang adalah kebenaran. Jadi kalau firman Tuhan yang menguasai hati pikiran kita, otomatis damai itu ada. Ada amin? Jadi harus Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hati kita firman-Nya sehingga ada damai. Karena dengan kemampuan kita juga nggak sanggup kita mengerjakan firman Tuhan. Bapak Ibu sanggup mengasihi musuh? Dengan kekuatan kita loh. Saya nggak sanggup. Mengasihi orang yang baik, ya semua bisa. Yang bukan anak Tuhan juga bisa. Tapi firman Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Sanggup nggak kita dengan kekuatan kita? Dengan kedagingan kita? Nggak sanggup. Tapi harus dengan kekuatan dari Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu pernah mau membalaskan sesuatu kepada orang lalu Roh Kudus ingatkan? Pernah Bapak Ibu? Dengan kedagingan kita sepertinya kita ingin meluapkan emosi kita. Betul Bapak Ibu ya? Tapi itulah fungsinya Roh Kudus mengingatkan di hati kita. Ada filternya, ada alarmnya. Mengontrol kita, jaga damai itu. Kita memang manusia betul. Kita belum malaikat, mau saya, mau siapapun. Tapi ketika kita ingin bertindak, bereaksi akan apapun di dalam kehidupan kita, intinya apakah itu mendatangkan damai dalam tindakan kita. Kalau sudah ada nggak damai, ada yang tidak beres dalam hidup kita. Ada amin? Makanya firman Tuhan mengingatkan kita hari ini adalah damai sejahtera. Sekali lagi kita sama-sama katakan damai sejahtera. Sudah damai hari ini? Jadi kalau belum ada damai, misalnya ada yang mungkin nanti kita perjamuan kudus ya. Betul ya? Jadi kan kalau kita perjamuan kudus itu kita harus lepaskan semua yang mengganjal di hati kita. Entah di sini, entah di mana orangnya. Kalau nggak ketemu, kita berdoa nanti. Kita bereskan semuanya. Karena kalau tidak, itu akan menjadi bagaikan penyakit. Dan memang secara medis juga itu jadi penyakit. Tetapi secara rohani juga itu penyakit. Betul? Tidak ada berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kalau udah nggak ada damai, udahlah. Semuanya bahasa dunianya itu apes. Bapak Ibu tahu apes? Nggak beruntung. Malang. Oh, ada yang nyambung di belakang sana. Tapi kalau ada damai, semuanya seperti mengalir Bapak Ibu. Ada amin? Mungkin menurut kita nggak cukup. Tapi kalau semuanya dilakukan dengan damai sejahtera, cukup sampai bulan Desember. Ada amin? Sekarang udah minggu pertama. Tinggal 3 minggu lagi ya Pak Yopi ya. Kita mau tahun baruan nih. Haleluya. Jadi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita perlu menjaga damai yang dari Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai dicuri iblis. Karena iblis tidak pernah menciptakan. Iblis adalah ciptaan Tuhan. Iblis tidak pernah membuat apa-apa. Iblis hanya mencuri berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Mencuri sukacita kita. Kalau dicuri, udahlah hambar jadinya. Kalau hati udah hambar, dosa masuk. Kalau dosa udah masuk, udah. Kita udah jauh dari Tuhan. Yang menguasai kita siapa? Ya dosa. Mengendalikan pikiran kita, dosa. Kalau sudah dosa, udah macam-macam itu. Ya, kalau kita nonton berita hari-hari ini, ya Bapak Ibu. Tapi biarlah anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat yang dikasih Tuhan, kita pelihara. Di dalam Mazmur 85:10. Ini saya harap ini yang dewasa ya, dipikir jangan diartikan secara harfiah. Kita baca bersama-sama dalam Mazmur 85:10. Kasih dan kesetiaan akan, keadilan dan damai sejahtera akan. Artinya apa? Keadilan dan damai sejahtera itu tidak bisa dipisahkan. Ya, Pak Gembala kan pernah berkata ya, kita pernah mengecewakan orang ya. Dan kita juga pernah dikecewakan orang. Ya dong. Maksudnya gini,
damai sejahtera dan keadilan itu tidak bisa dipisahkan, saling melengkapi. Jadi kasih dan kesetiaan itu akan selalu bertemu. Ya kalau di dalam keluarga ada kasih, tidak ada namanya pisah ranjang, tidak ada namanya perceraian, tidak ada namanya cekcok. Seharusnya, tapi kalau itu terjadi, izinkan hari ini damai Tuhan ada dalam keluarga kita. Ada amin. Kalau di dalamnya ada keadilan, ya saling mengampuni, ya saling legowo, ada damai sejahtera. Ada amin. Tapi itulah pekerjaan iblis. Iblis ingin membalikkan keadaan supaya dalam kehidupan anak-anak Tuhan tidak ada damai. Ayat Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau ada di hidup kita, di rumah kita, di keluarga kita, di kantor kita, di lingkungan di mana kita berada, ada firman, ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau kita masuk ke rumah anak Tuhan, kita ketok, shalom, dikatakan shalom, kan? Kalau disahut dengan mantap, kita juga masuk rumah itu enak ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau shalomnya kayak lemas, Ibu Gembala curiga tuh kenapa ya? Shalomnya nggak semangat gitu ya. Ibu Gembala langsung tahu ini ada apa ini gitu kan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau Ibu Gembala, Pak Gembala ketok rumah, kalau bilang shalom langsung Bapak Ibu jawab dengan kencang aja. Shalom gitu ya. Biar Bapak Ibu Gembala langsung semangat dari luar gitu ya. Ya jadi di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Ketika hidup kita dibenarkan, diatur, dipelihara oleh firman kebenaran, hidup kita akan menjadi tenang dan tentram. Lalu dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nanti kita nyanyikan lagu ini, Raja damai. Siapakah Raja damai itu? Yesus itu sendiri, namanya Raja damai, King of Peace, peace, ya. Peace begini Bapak Ibu ya, peace ya, peace ya. Wih. Anak-anak muda kan begitu kan, kalau ngambakan ya, yang cinta monyet gitu kan, peace kata gitu ya. Tapi kalau ketika suami istri udah nggak ada peace-peacean lagi. Begini, belakang sana, belakang sini. Udah, goodbye, good night. Begitu Bapak Ibu? Oh tidak di sini tanpa ada. Di sini semuanya penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Yes, kita imani. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu terkasih Tuhan? Damai sejahtera ini begitu penting karena damai sejahtera ini ada juga dalam doa berkat. Sering ya Bapak Gembala menyatakan ini ya, di mana kita sebelum pulang apa dikatakan? Tuhan menghadapkan wajahnya, apalagi memberi kasih karunia, damai itu shalom Bapak Ibu. Damai sejahtera itu shalom. Jadi ketika kita pulang kita harus amin, karena jadi kalau dibilang doa berkat itu biasanya amin, amin. Tapi jangan hanya amin aja di sini, di rumah udah aman gitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Saya akan dengan cepat. Lalu di dalam ketika di dalam Lukas 2 ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Ini adalah para gembala-gembala di padang itu yang bertemu bayi Yesus. Malaikat Tuhan datang kepada mereka, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Yesus datang adalah untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Karena kenapa? Kita semua manusia ini seterunya Tuhan. Jadi butuh Raja damai. Ada amin? Itulah Yesus yang kita rayakan sebentar lagi. Karena akibat kejatuhan dosa itu kita seteru itu lawan, bermusuhan, bertentangan, bertolak belakang. Tetapi Yesus yang firman itu, yang adalah Tuhan sendiri, dia meninggalkan tahtanya yang di sorga untuk mencari kita,
menyelamatkan kita yang terhilang, supaya tidak satupun di antara kita yang dapat binasa, tetapi kita beroleh keselamatan daripada Tuhan. Dalam Lukas 10 ayat 5 sampai 6, ya ini tadi kita sudah baca sekali lagi. Lukas 10 ayat 5 sampai 6. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Ada amin? Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Iya. Bapak Ibu, pernah saya dengar ya, teman saya, jadi pergi ke rumah temannya, dia nggak tahu orang itu bukan seiman gitu ya. Dia bilang, "Shalom." Shalom gitu kan. Yang nyahut beda Bapak Ibu. Karena mungkin dia dengarnya hampir sama gitu ya. Shalom katanya. Dijawab dari sana. Katanya gitu ya. Cuman ya karena memang dia ya memang ketika kemanapun dia berada dia nggak pandang bulu. Dia bilang shalom Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika kita ke rumah seseorang ya kita harus pastikan di rumah itu ada damai. Ya. Karena kok di rumah kalau tidak ada damai apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekalipun hujan kan kalau di lantai 10 adem. Sejuk, ya kan? Tapi kalau udah gak ada damai, biar hujan, mau cuaca dingin, gerah di rumah. Ada amin? Iya, kayaknya nggak betah di rumah gitu ya. Udah pakai AC, pengen cepat-cepat keluar aja gitu. Bosan ngeliat wajahnya gitu ya. Kalau sudah gak ada damai. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau ada damai, wah, pengen bersama keluarga, ada luangkan waktu bersama-sama. Ya, sehingga tidak pergi kemana tuh kalau malam-malam. Ya, saya lihat tuh jam 10 malam itu ya keluar kemana itu orang nggak tahu keluyuran itu pulangnya subuh Bapak Ibu. Itu apa yang dicari di sana? Ketenangan, hiburan, damai. Pulang nggak damai, pulang mabok, nabrak. Kalau nabrak selamat, koma langsung lewat. Itu berapa kali saya lihat sendiri. Tapi kita yang di tempat ini kita harus pastikan damai itu kita harus pelihara. Dan damai itu ketika kita terima damai Tuhan, tidak cukup hanya bagi kita. Kita harus bagikan damai itu. Bagi orang yang membutuhkan. Di luar sana banyak yang membutuhkan damai sejahtera. Shalom daripada Tuhan. Karena di luar sana memang penuh dengan ketidakdamaian. Karena memang di luar Kristus tidak ada damai. Yang sejati maksud saya. Tidak ada damai sejati di luar Kristus. Ada amin? Kalau ada, berarti kita bisa cari yang lain dong. Tapi karena Yesus adalah satu-satunya Raja Damai, maka kita masih tak bertahan. Ada amin? Karena dialah yang memberikan damai atas seluruh umat manusia di muka bumi ini. Lalu kita akan belajar berikutnya, mengingatkan kembali bahwa inti daripada kerajaan Allah itu adalah kebenaran, tadi, lalu damai sejahtera, dan sukacita. Nah, kita belajar hari sukacita. Apa yang kadang membuat orang tidak bersukacita? Hari ini bersukacita, amin? Boleh lihat wajah yang sukacita? Tanggal muda ini masih. Oh, nggak apa-apa, tak numpang lewat Pak. Ya nggak apa-apa. Orang nggak ada yang tahu numpang lewat. Tapi kita harus bersukacita bukan ditentukan oleh faktor luar, tapi faktor yang di dalam. Ada amin? Zaman dulu lagu lama Bapak Ibu. Zaman dulu lagunya itu aja. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kalau perjamuan kudus saya masih ingat tuh salibnya, tapi jemaat dilawat Tuhan. Ada amin? Bukan masalah lagunya harus baru, tidak. Bukan berarti juga salah lagu baru, enggak. Tapi sukacita itu bukan ditentukan oleh faktor luar. Paulus ketika menuliskan tulisannya, dia sedang dalam keadaan yang seharusnya tidak bersukacita. Dia lagi didera, lagi terpenjara, tapi dikatakan bersukacitalah. Bersukacitalah dalam Tuhan. Hari ini kita harusnya bersukacita. Ada amin? 1 bulan Desember, ya kan? Kan kalau Natal kan sukacita, Bapak. Ya, kalau Paskah katanya bukan sukacita. Betul Bapak Ibu? Bajunya hitam. Ada loh begitu. Harus baju hitam, terus merenung nanti jam berapa itu?
Jam 12 sampai jam 3 sore merenung. Karena jam 12 sampai jam 3 itu Yesus ada di salib. Nggak apa-apa sih, nggak salah juga. Dia ingat mungkin karya Kristus 2000 tahun lalu. Bagaimana detik-detik Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Tapi, apa yang membuat surga bersuka cita? Pernahkah kita berpikir apa yang membuat surga bersuka cita? Apakah kalau kita kasih perpuluhan yang besar? Atau kita rajin beribadah? Rajin berdoa? Apa yang membuat surga bersuka cita? Kita buka di dalam next dengan cepat. Lukas 15 ayat 7. Dikatakan di sana, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan tobatan. Ya. Jadi Yesus mencari yang satu itu. Yang terhilang itu. Dia tidak mencari yang 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan, yang tidak mau bertobat. Tapi Tuhan mau cari yang terhilang itu. Itulah kita. Dia cari kita. Ada amin? Bapak Ibu mau tetap ikut Yesus sampai kapanpun? Jadi dikatakan kalau kita mau membuat surga bersuka cita, kalau ada orang bertobat di tempat ini. Ada amin? Tuhan disenangkan. Kalau di tempat itu tidak ada orang bertobat, masih mabuk-mabukan, bagaimana surga bersuka cita? Tapi kalau ada di sana orang dibaptis, terima Yesus, surga bertempik sorat. Ada amin? Bukan karena bagusnya apa kita nih? Fasilitas kita, enggak. Biarpun kita fasilitas seperti oke, surga tak bersuka cita, ada orang bertobat di tempat ini. Ada amin? Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5, sedikit lagi. Dikatakan di sana, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ini jemaat-jemaat di Makedonia ini dikatakan seperti ini. Ayat berikutnya, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka sangat, bukan miskin ya Bapak Ibu, bukan miskin, sangat miskin. Kalau firman Tuhan bilang sangat miskin berarti melarat sebenarnya. Aduh, nggak tahu gimana. Tapi apa dikatakan di sini? Sukacita mereka meluap. Wah, berarti berapi-api. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Saudara miskin apa kaya? Kaya, puji Tuhan. Oh, iya dong, kita kaya Bapak Ibu. Jangan kita bilang kita anak Tuhan miskin. Enggak. Mereka lebih miskin di Makedonia. Kalau firman Tuhan bilang sangat miskin, mereka bersuka cita. Masa kita nggak bisa bersuka cita? Ada amin? Seharusnya kita bersuka cita. Lalu dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah kepada kami juga. Jadi artinya orang-orang di Makedonia ini memperhatikan pekerjaan Tuhan dan memperhatikan pelayanan hamba Tuhan. Ada amin? Jadi bukan karena kita berlebihan, tetapi sukacita itu adalah meluap-luap ya, karena apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada mereka. Haleluya. Saya percaya di tempat ini, sukacita dari tempat ini jangan ketika kita hanya ibadah saja, tapi lebih sebenarnya ketika pulang hari besok Senin, ketemu lagi hari Minggu, sukacita stabil. Itu yang Tuhan mau daripada kita. Ada amin? Karena tadi dikatakan ketika ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera, ada sukacita. Kalau tidak ada kebenaran, bagaimana ada damai? Kalau tidak ada damai dan sejahtera, bagaimana ada sukacita? Lesu, Bapak Ibu. Yang mukanya ganteng, yang cantik, berubah. Ada amin? Tapi kalau ada sukacita, sekalipun kita bukan artis, wajah kita ada sinar kemuliaan. Boleh lihat wajah-wajahnya? Haleluya. Iya dong, anak-anak Tuhan itu sebenarnya murah hati, kaya kita ini Bapak Ibu.
Jangan merasa kita ini apa gitu ya. Haleluya. Jadi kerajaan Allah itu adalah bukan soal ritual, bukan soal cara, bukan soal tradisi, bukan soal tampilan. Ya, kita boleh pakai jas, boleh pakai baju baru nanti tanggal berapa? Udah beli? Saya belum beli nih. Iya boleh kita pakai semuanya, tapi itu tidak menjadi tujuan kita sebenarnya. Kita boleh baju baru, tapi ketika kita baju baru juga ada damai. Pulang dari Natal ada damai, ada sukacita. Bapak Ibu, suatu saat ada orang pulang dari Natal tidak damai. Saya lihat sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu Natal begitu habis khotbah, persembahan, ada namanya kado, ada ya? Tukar kado maksudnya. Udah ditentukan kadonya sekian nominalnya. Mereka udah siapkan, bahkan si anak Tuhan ini udah persiapkan kado surprise. Jadi nanti siapa yang mendapatkan kado dia, orang itu akan merasa senang. Itu dong seharusnya. Kan ditentukan nominalnya sekian, ya. Tibalah saatnya cross kado. Dia udah berharap nih dapat kado yang menurut dia paling tidak sama dengan yang dia berikan. Begitu dia terima kadonya, dia buka, dia kecewa. Dia ngomong ke saya, "Pak, mau nangis dia. Ada apa, Bu?" "Pembohong." "Apa pembohong?" Itu manusiawi, Bapak. Dia kecewa karena apa? Apa yang diharapkan tidak sesuai apa yang dia dapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu manusiawi. Saya percaya di tempat ini nanti kalau suatu saat ada cross kado, jangan seperti itu, amin. Jangan pulang hilang damainya, hilang sejahteranya, hilang sukacita. Percuma kita datang. Haleluya. Amin. Itu di sana, di sini tidak ada. Di sini penuh dengan sukacita. Karena Tuhan tahu. Haleluya. Karena sebentar lagi kita mau Natalan. Atau tidak dapat door prize gitu kan. Duh, harusnya itu TV buat saya itu 40 inch. Masa sama ibu itu kan udah punya TV yang gede. Harusnya itu sama saya. Bapak Ibu, Tuhan tahu ya. Kalaupun nanti ada. Saya pernah berharap seperti itu Bapak Ibu. Apa yang saya dapatkan? Payung Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan tahu semuanya. Jadi makanya katakan sukacita itu bukan ditentukan apa yang ada dalam diri kita, tetapi apa yang kita terima dari Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat sukacita di sorga, di tempat ini ada orang-orang diubahkan. Di tempat ini ada orang-orang yang berubah. Itu yang Tuhan mau. Ya kita berubah. Jangan gitu-gitu aja. Kalau sukacitanya hanya kempas-kempis, ya kita berubah. Biar setiap hari kita mengalami sukacita. Biar keluarga kita mengalami sukacita. Anak-anak kita mengalami sukacita. Orang di sekeliling kita yang mereka tuh sudah nggak tahu mau kemana. Di luar sana itu banyak orang membutuhkan damai dari Tuhan. Kita bagikan aja damai. Ketika mereka merasakan damai, mereka akan datang kepada Tuhan. Ada amin? Bagikan sukacita yang dalam hidup kita. Ayat terakhir. Masih ada? Next. Di dalam Matius 2:10. Dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ini adalah kisah orang Majus. Bagaimana pencarian mereka mencari bintang di timur yang sudah dibuatkan oleh nabi-nabi. Dan ketika mereka melihat, mereka datang kepada Raja Herodes. Raja Herodes seperti tadi kaget. Bapak tahu kaget? Kaget Raja Herodes ketika mana ada raja selain saya. Dia mencari tahu di mana keberadaan anak itu. Jadi Raja Herodes kasih tahu kepada orang Majus, kalau kalian sudah ketemu, segera kalian kembali kasih tahu saya di mana dia, supaya saya datang untuk menyembah dia. Itu Herodes. Tapi apa terjadi? Karena rencana Tuhan, rancangan Tuhan, penebusan Tuhan tidak akan pernah gagal. Sehingga ketika mereka ketemu bintang itu, mereka sangat bersukacita, dikatakan di sini. Sangat bersukacita, meluap-luap sukacitanya. Apa yang mereka bawa? Persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Ini orang Majus adalah bukan orang sembarang. Mereka orang terpandang, terpelajar, ya, orang kaya tentunya. Tapi mereka mencari siapa itu Raja Damai. Dan mereka bersukacita ketika mereka melihat bintang itu.
Itulah sukacita yang sejati ketika kita ketemu dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita datang beribadah di tempat ini, kita pastikan kita harus bersukacita. Maka dikatakan kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita ketemu Tuhan enggak? Itu menjadi pertanyaannya. Bapak Ibu kalau datang ibadah di sini ketemu Tuhan enggak? Siapa yang ketemu Tuhan di tempat ini? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi? Boleh turunkan? Iya, kita ketemu Tuhan di tempat ini. Tapi kenapa ada beberapa anak Tuhan datang udah bertahun-tahun ke gereja enggak berubah? Satu jawabannya, dia tidak ketemu Tuhan. Betul enggak? Kalau orang ketemu Tuhan, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dia pasti berubah. Betul ya Bapak Ibu? Itu Saulus yang dulunya penganiaya jemaat Tuhan, ketika dia bertemu Tuhan, dia mau ke Damsyik, ya, mau menganiaya, mau membunuh anak-anak Tuhan. Apa terjadi dalam perjalanan dia ke Damsyik? Dia ketemu malaikat Tuhan yang cahayanya bagaikan silau kekilauan. Saat itu Saulus matanya buta. Dan ketika itu Tuhan katakan engkau akan ketemu dengan seorang Ananias. Dan engkau akan melihat kembali. Jadi seharusnya ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita harus bertemu dengan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita akan mengalami perubahan. Jadi di mana kita ketemu Tuhan? Ya di rumah bisa. Tapi dalam ibadah raya sangat kita harus bertemu dengan Tuhan. Bertemu muka dengan muka. Ada lagunya begitu ya? Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu. Iya, dalam hadiratnya kita ketemu dengan Tuhan. Dalam penyembahan kita bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau dikatakan bertemu Tuhan di tempat ini, jawaban adalah amin. Haleluya. Ayat terakhir buat kita. Nanti kita mau nyanyi sama-sama, bisa dibantu. Ayat terakhir kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Boleh salam kiri kanan kan? Salam kiri kanan katakan bersukacitalah. Haleluya. Bersukacitalah. Saya kalau panjangkan nanti terlalu lama. Ini firman Tuhan berkata sukacita banyak sekali. Bersukacitalah bukan karena setan-setan itu takluk kepadamu, itu kata Yesus. Tapi bersukacitalah kalau namamu terdaftar dalam kitab buku kehidupan. Jadi sukacita kita bukan ditentukan apa yang di dunia ini. Bapak Ibu lihat yang terjadi di Sumatera, sekejap habis. Mungkin ada orang kaya di sana, sapinya banyak, sawahnya banyak, ladangnya banyak. Habis sekejap. Keluarganya habis sekejap. Mungkin dia tinggal sebatang kara. Dia tidak tahu mau kemana. Itu seumur umur gak pernah seperti itu Bapak Ibu. Karena saya juga daerah sana, gak jauh dari situ. Gak pernah seperti itu. Saya juga kaget itu bisa banjir dari mana itu. Ya kalau Jakarta memang sudah katanya langganan ya kan. Karena laut lebih tinggi dari darat. Di sana enggak. Itu gak tahu air dari mana itu. Kayak air bah gitu. Gak ada yang gak ada yang menduga Bapak Ibu. Maka di dunia ini tidak ada tempat yang aman selain kita dekat dengan Tuhan. Ada amin? Mari kita datang kepada Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya minta perpelayan Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian dulu itu ya, yang sukacita ya, bersama-sama dengan jemaat. Saya juga belajar lagu ini. Disebutnya adakah damai di hatimu, adakah sukacita. Izinkan Kristus Raja Damai itu di hatimu bertata. Haleluya. Mari kita angkat sama-sama lagu ini. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Kristus. Izinkan Yesus Raja damai itu di hatimu bertata. Ku punya damai. Ku punya damai yang melimpah, sebab kasih-Nya tercurah. Damai sejahtera. Damai sejahtera yang buatku bangga dan buatnya gembira. Apenu. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita?
Yesus, biar damai itu di hatimu bertahta. Ku punya damai yang melimpah, kasihnya tercurah, damai sejahtera yang buatku bahagia dan berwajah gembira. Aleluya, Averus Shalom, Aleluya, Averus Shalom, Aleluya, Averus Shalom, 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 Aleluya, Averus Shalom, Aleluya, Averus Shalom, Aleluya, Averus Shalom, Aleluya, Averus Shalom, 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 Aleluya. Ku bawa berita sejahtera, 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 ku bawa berita sejahtera. Saudara sukacita hari ini? Amin. Kayaknya nggak semua sukacita nih. Saudara nggak sukacita hari ini? Haleluya. Saudara sukacita hari ini, yakin? Amin. Biarlah damai itu tetap tinggal di hati kita. Amin. Biar kita bisa menikmati masa raya Natal sepanjang bulan ini dengan hati yang penuh damai dan sukacita. Kalaupun ada persoalan, ada yang harus kita selesaikan satu dengan lain, dengan keluarga, dengan rumah tangga, anak-anak, cucu, dengan siapapun, bahkan jemaat di tempat ini, selesaikanlah. Karena Raja Damai itu sudah datang buat kita. Amin. Dia yang beri kita damai dan sukacita dalam hidup kita. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Mari saudara sekalian, kita tundukkan kepala sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Sungguh jelas memberitakan kepada kami bahwa betapa pentingnya kami hidup damai dan penuh dengan sukacita. Bahkan firman-Mu katakan Tuhan, keadilan dan damai itu seperti saling berciuman. Itu bicara tentang kedekatan yang luar biasa antara satu dengan yang lain ya Tuhan. Biarlah kedekatan yang Tuhan bangun dengan keadilan dari surga bukan bicara tentang penghukuman, tapi bicara kasih yang luar biasa. Kebenaran yang sesungguhnya yang datang dari surga mengalir hadir di setiap hidup kami semua, hingga kami jadi pribadi-pribadi yang bisa bawa damai dimanapun kami berada, bawa sukacita dimanapun kami ada. Kami bawa damai di tengah keluarga kami, kami bawa damai dan sukacita di setiap hidup dimanapun kami ada, baik di pekerjaan, baik di sekolah, baik dimanapun dalam pergaulan. Kami tahu Tuhan, mungkin ada perbedaan di antara kami yang sangat jauh mungkin perbedaannya, tapi ketika kami tetap memposisikan ada kebenaran di dalamnya, maka yang kami ingat bahwa kasih di antara kami harus terus kami jalin bersama-sama. Karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa kebenaran firman-Mu itulah yang paling utama yang kami harus ingat. Bukan tentang diri kami, bukan tentang hati kami, tetapi tentang kerajaan surga. Karena Tuhan sungguh berkata hari ini bahwa sangat bersukacitalah surga ketika satu jiwa bertobat di hadapan Tuhan. Kami mau jadi pribadi yang bisa bawa jiwa kepada Tuhan. Kami bawa jiwa itu masuk ke dalam rumah Tuhan, sehingga surga akan bersorak-sorai akan perbuatan kami. Kami tidak punya pikiran untuk menghilangkan satu jiwa sekalipun, tapi kami sungguh berdoa buat setiap jiwa dengan jiwa yang baru, setiap pribadi lepas pribadi, bawa setiap rumah tangga yang ada, sehingga mereka betul-betul mengenal Engkau Yesus yang mengasihi hidup mereka seperti Engkau mengasihi hidup kami Bapa. Pakailah jemaat-Mu Holy Jakarta menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang penuh berkemenangan, jemaat yang punya hati yang damai, hati yang bersukacita, hati yang melayani orang lain, sehingga mereka akan melihat kebenaran Tuhan yang dari surga yang sebenarnya dalam hidup mereka.
bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna, perlindungan Tuhan itu sempurna. Bahkan apa yang Tuhan sudah rencanakan itu terjadi atas setiap hidup kami semua Bapa. Sebentar kami akan terima perjamuan kudus. Kami mau terima perjamuan kudus ini Tuhan, roti dan darah-Mu, dengan hati kami yang tulus Tuhan. Ampuni mungkin ada perbuatan kami sepanjang minggu ini yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami mohon ampunan Tuhan. Kami mohon Engkau memperkenankan kami menikmati perjamuan hari ini, hingga bila perjamuan hari ini menjadi perjamuan yang diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat yang melimpah dari surga melalui perjamuan hari ini. Kami terima kesembuhan melalui perjamuan hari ini. Kami terima pemulihan melalui perjamuan hari ini. Kami terima mujizat Tuhan melalui perjamuan hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan kami terima juga penghiburan melalui perjamuan hari ini. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan Tuhan. Tangan-Mu Tuhan itu sendiri yang memberkati perjamuan kudus ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan membagikan. Biarlah setiap perjamuan yang dibagikan jadi sesuatu yang luar biasa buat kami terima Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap menikmati perjamuan kudus hari ini. Amin. Nanti kita akan pujian ini, Well akan menyanyikan lagu Tak Turun Kekasih-Mu. Nanti petugas perjamuan akan membagikan pada kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Amin. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Sekali lagi layaklah Kau Tuhan. Mari kita yang kematuan Kau sudah dapati, kita bangkit berdiri. Dipuji dan disembah Sudah dapat semua ya. dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saudara kasih Tuhan, ada beberapa gereja dalam mengadakan perjamuan biasanya tidak melibatkan anak-anak kecil. Tapi memang
GKI Family Jakarta dari sejak awal kita melibatkan anak-anak kecil, dan saya memang dapat kebenaran yang kuat dari Tuhan. Seluruh anak-anak itu harus terlibat, ikut menikmati perjamuan kudus. Tapi biarlah kita mulai hari ini belajar sampai nanti seterusnya. Kalau kita bawa anak-anak kita, orang tua bimbing anaknya untuk pegang perjamuan. Amin. Dan aja mereka juga pengertian bahwa ini tubuh Kristus, ini darah Kristus. Sejak kecil mereka tahu perjamuan, amin. Jadi nggak hanya sekedar mereka ambil, mereka nggak tahu apa maknanya. Sehingga nanti mereka akan tempel tuh di pikiran mereka betapa pentingnya perjamuan kudus dalam hidup mereka, amin, amin, amin. Karena kita family, jadi saya sangat diberkati, bahkan Tuhan sangat memberkati kita dengan firman bilang perjamuan itu semua boleh menikmati perjamuan, hanya harus dibimbing, amin. Amin. Fungsinya keluarga bimbing anak-anak kita kalau masih kecil belum punya pengertian, bilang ini kebenaran firman Tuhan, ini perjamuan kudus yang datang dari Tuhan. Amin. Ini roti, ini anggur, melambangkan tubuh Kristus dan darah Yesus. Sehingga sejak kecil anak-anak kita mengerti tentang firman Tuhan, amin. Dan sekarang angkatlah cawan dari tangan kanan saya dan saudara, dan kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan sama-sama makan cawan yang ada tangan kanan saya dan saudara. Inilah tubuh Kristus yang terpecah bagi saya dan saudara. Tubuh yang sudah menyatu dalam hidup saya dan saudara. Tubuh yang rela berkorban bagi hidup saya dan saudara. Dia yang rela mengadakan yang baik untuk menyelesaikan apa yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita percaya melalui tubuh ini, melalui cawan ini, kita akan terima kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami akan makan bersama-sama cawan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat sama-sama cawan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Terima kasih Yesus buat cawan dan darahmu yang mengalir dalam hidup kami. Tubuhmu yang sudah engkau persatukan bagi kami, maka sekarang darahmu mengalir dalam setiap hidup kami, sanggup memulihkan setiap kehidupan kami, memulihkan hati kami, memulihkan setiap perjalanan hidup kami. Darahmu Yesus bahkan menyembuhkan sakit penyakit kami. Oleh bilur-bilurmu kami disembuhkan, kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami akan terima kesembuhan dari Tuhan. Kami terima pemulihan dari Tuhan Yesus melalui cawan dan darah Yesus yang akan kami minum bersama-sama. Sekarang jemaat Tuhan, kita akan minum cawan tangan kanan kita di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat tubuhmu dan darah. Amin. Kami bersyukur buat roti dan cawan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa menikmati hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Di bulan Desember mengawali kami itu menikmati masa raya Natal itu. Terima kasih. Kami kembali diingatkan Engkau Yesus lahir, hadir buat kami semua. Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan banyak orang. Engkau ingatkan kami terus menerusi Bapa. Engkau lahir itu menyelamatkan banyak orang. Karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau turun ke dunia ini jadi manusia untuk menyelamatkan setiap manusia. Engkau
Engkau ingatkan kepada kami betapa pentingnya kami jadi orang percaya, jadi orang Kristen. Juga sama seperti Engkau Yesus. Kalau kami datang kepada Engkau Yesus, hidup kami sudah dipulihkan, dibahari. Maka tugas kami harusnya juga kami menyelamatkan banyak orang. Tugas kami adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami beritakan kabar baik itu kepada banyak orang. Kami sampaikan kasih itu kepada banyak orang. Kami sampaikan sukacita dan damai itu kepada banyak orang. Bukan tentang pertengkaran yang kami sampaikan. Bukan kami sibuk cari perselisihan. Bukan kami sibuk cari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kami sibuk hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami bagikan saja kasih Tuhan kepada banyak orang. Kami ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah memulihkan hidup kami. Sehingga orang lain akan terima Yesus. Orang lain di luar sana butuh Yesus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami bisa menikmati segala rahmat-Mu. Sebelum kami akhiri tahun ini Tuhan, izinkan gereja-Mu bisa menuai banyak jiwa. Sesuai dengan musim kami tahun ini, musim penuaian dan musim mujizat. Kami tidak pernah ragu dengan apa yang sudah Tuhan janjikan. Kami percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Tuhan akan genapi janji-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang membesar gereja-Mu ini Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang Tuhan kirim, keluarga-keluarga mereka yang membutuhkan Engkau Yesus. Rumah tangga mereka dipulihkan di gereja-Mu. Hubungan suami istri, anak-anak dipulihkan di dalam rumahnya Tuhan di tempat ini. Bahkan pekerjaan, usaha kami juga dipulihkan di dalam nama Yesus. Ada begitu banyak mujizat yang akan terjadi, yang akan kami alami ketika kami mengakhiri tahun ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan hari ini. Engkau sungguh baik buat kami. Engkau yang memberkati kami, Bapa. Biarlah terus berkat-Mu terus nyata dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara semua diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus pada sore hari ini. Amin. 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 Terima kasih buat Bapak Pendeta Yusak yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati Pak Yusak beserta dengan keluarga. Amin. Dan pelayanan Pak Yusak semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk pengumuman pada minggu ini, ibadah doa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 jam 7 malam bertempat di rumah keluarga Bapak Yeyen. Ya, pada hari Rabu ada ibadah doa dimulai jam 7 malam bertempat di keluarga Bapak Yeyen atau Ibu Meli. Lalu pada hari Jumat, pada hari Kamis malam, itu makan terakhir dan kita akan berpuasa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran ini secara online bisa mengikuti puasa bersama-sama. Setelah makan malam pada hari Kamis, kita berpuasa sampai dengan keesokan harinya jam 4 sore. Kita berbuka puasa di tempat dan di rumah masing-masing. Ibadah raya minggu depan disertai dengan ibadah anak jam 4 sore di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami mengundang untuk hadir, kami mengundang untuk ada bersama-sama dengan kami. Kami mengundang untuk bertumbuh bersama-sama dengan kami di tempat ini, sehingga kita semakin dipakai Tuhan, kita semakin diberkati Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Untuk ibadah Raya Natal GK Hope Family Jakarta pada tanggal 28 Desember dimulai jam 5 sore. Pada tanggal 28 Desember
GKI Hope Family Jakarta di tempat ini mengadakan Natal bersama dimulai jam 5 sore. Kita dukung terus dalam doa supaya Tuhan berikan cuaca yang baik pada tanggal 28, cuaca yang cerah, hati-hati yang cerah, semua datang kepada Tuhan. Amin. Merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Puji nama Tuhan. Dan ada pengumuman untuk keuangan. Saya persilahkan. Shalom. Ya nggak dijawab, baru juga difirmankan. Shalom. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Saya minta izin sebentar dari Pak Yopi. Saya mau melaporkan laporan keuangan gereja kita ya. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan yang dengan setia. Terima kasih juga buat persembahan-persembahan yang sudah diberikan. Kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan yang membalas segala kesetiaan Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan akan memberkati lumbung-lumbung Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu boleh lihat segala biaya yang boleh tertera. Di sini memang ada pengeluaran yang besar. Itu adalah pengembangan. Karena kita akan membawa anak muda ya di tahun 2026 untuk ikut seminar ya. Jadi kita udah invest terlebih dulu biayanya. Nanti kita akan ikut seminar di bulan November hanya untuk 5 orang pemuda yang akan berangkat mewakili gereja untuk diajarkan bagaimana mengembangkan gereja di tempat ini. Anak muda semangat? Amin. Semangat. Ya puji nama Tuhan. Ini saja yang bulan ini memang kita mengalami minus ya. Tapi saya percaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Amin. Dan untuk Natal kita di tanggal 28, Bapak Ibu tidak diadakan ekstra kolektor ya, tidak ada dijalankan list-list. Namun bila Bapak Ibu tergerak, ingin membantu, ingin memberikan berkatnya, silakan ada kotak di belakang, bawalah persembahannya untuk Natal kita di 2026. Amin. Bapak Ibu mau memberi bagi Tuhan? Amin. Amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan Pak Yusa, Pak Yopi. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, segala hormat, kemuliaan dan kuasa. Haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga. Engkau bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga. Sungguh berharga Sekali lagi, sungguh berharga Engkau Tuhan. Sungguh berharga Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan Yesus, khususnya mereka yang dilanda musibah hari-hari ini, Sumatera dan sekitarnya, Ya Yesus. Aceh dan sekitarnya Tuhan. Amin. Kami sungguh lihat penderitaan yang luar biasa mereka harus alami. Ya Bapak. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan juga harus alami. Gereja-gereja juga alami Tuhan. Ya Yesus tolong. Kami percaya Bapa, mereka akan lewati peristiwa ini dengan segala kebaikan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang begitu ajaib yang Tuhan pasti nyatakan dalam kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan. Bahkan biarlah melalui musibah ini ada Injil tetap diberitakan. Amin. Ada firman Tuhan yang diberitakan. Amin. Amin. Saluran
saluran-saluran berkat yang dialirkan, biarlah semua bisa dinyatakan Tuhan. Amin. Yesus. Bisa sampai ke setiap tangan-tangan yang membutuhkannya Tuhan. Amin. Yesus. Jauhkan dari segala sesuatu niat-niat orang-orang yang jahat ingin memanfaatkan musibah ini dengan kepentingan pribadi. Tapi biarlah musibah ini boleh terjadi, Amin. tapi tetap ada hal-hal yang ajaib, yang baik akan Tuhan nyatakan bagi bangsa ini. Amin. Dipercaya Tuhan memimpin bangsa ini. Engkau beri kebijaksanaan, Engkau berikan hikmat-Mu ya Tuhan, Amin. untuk bisa mengatur bangsa kami dengan baik. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang hari ini Tuhan mungkin mengalami sakit penyakit karena mereka tidak bisa hadir, mengalami kedukaan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau beri penghiburan dan kekuatan. Khususnya buat keluarga besar dari Oma Joklin Tuhan, yang hari ini Tuhan sudah panggil kakak yang kami kasihi. Tuhan, Engkau lihat apa yang dia alami. Tapi kami sungguh bersyukur Tuhan punya cara yang ajaib. Tuhan panggil dengan cara-Mu yang luar biasa. Dan hari ini sudah dimakamkan Tuhan. Kami sungguh menyaksikan prosesnya bisa berjalan dengan kebaikan Tuhan. Biarlah tetap Engkau sumber penghiburan kekuatan yang akan terus menghibur keluarga besar yang ada. Persatukan terus keluarga besar yang ada Tuhan, sehingga mereka tetap hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat jemaat-Mu juga Tuhan hari-hari ini yang memerlukan usaha atau pekerjaan yang baru. Tuhan Yesus, Engkau campur tangan dalam hidup mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tertutup ketika Tuhan ada di buat mereka Bapa. Buat anak-anak mereka rencana dalam sekolah, Tuhan Engkau juga berkati Bapa. Engkau beri mereka jalan-jalan keluar yang ajaib, yang tidak pernah mereka mengerti, sehingga mereka sanggup dimampukan oleh Tuhan untuk bisa membawa anak-anak mereka sekolah, mencapai pendidikan mereka dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau lagi berkati keluarga-keluarga di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan mereka Tuhan. Berkati segala kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan, lakukan semuanya biarlah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus, bahwa setiap kami yang mungkin hari ini sakit, Tuhan Engkau sanggup sembuhkan Bapa. Pulihkan kami ya Yesus, sehingga tubuh kami kembali bisa sehat, kuat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu dengan lain, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami, pimpin langkah kami bahkan sepanjang minggu ke depan, biar kami bisa melakukan segala aktivitas kami di dalam penyertaan Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka sebentar sebelum kami juga akan mengakhiri ibadah, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, ada berkat jasmani yang disediakan oleh rumah Tuhan. Tuhan juga berkati. Makanan minuman di bawah Tuhan berkati, kuduskan. Jadi kekuatan bagi setiap kami Bapa. Kami bisa pulang bawa sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sekarang jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan kita bersama-sama, dan kita akan terima berkat yang datangnya dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus kiranya menyertai saya dan saudara mulai sore hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatanmu, sungguh ajaib perbuatanmu, sungguh besar kekuatanmu.
bersyukur padamu, oh Yesusku. Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Engkaulah keselamatan